Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Canggi Trisatria dengan NIM 11230150000009 dari kelas IPS 1A, dan saya selaku ketua dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang tawakal, teori dan praktis dalam pembelajaran. Simak sampai habis ya. Sabar merupakan sikap konsisten seorang hamba untuk menahan diri tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala selama proses dikerjakannya suatu perintah tertentu dalam rangka mencari ridhonya. Apabila seorang hamba dapat bersabar, maka dihukumi batal atau rusak amalnya, ia harus mengulangnya dari awal. Sebagai contoh, dalam mengerjakan perintah sholat, apabila di tengah-tengah proses mengerjakan sholat ia tidak mampu menahan tertawa atau hal-hal lain yang perbuatan di luar perbuatan sholat, maka sholatnya batal. Ia harus mengulang dari awal. Pembelajaran dipahami sebagai suatu proses belajar peserta didik yang dibimbing, diasuh, dan diarahkan oleh guru dalam rangka mencapai tujuan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari salah menjadi benar, dan seterusnya. Pada kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang pelajar dapat belajar dengan sabar sehingga belajarnya sempurna, tidak rusak, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar dapat belajar dengan sabar dengan cara-cara berikut. Yang pertama, meniatkan belajar sebagai ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dan berzikir setiap hari. Al-Quran adalah sumber ilmu dan petunjuk bagi umat Islam. Dengan membaca Al-Quran, pelajar akan mendapatkan hikmah, inspirasi, dan ketenangan hati. Yang ketiga, mengatur waktu dan rencana belajar dengan baik. Pelajar harus memiliki jadwal dan target belajar yang realistis dan terukur. Dengan begitu, pelajar dapat mengatur ritme dan prioritas belajarnya. Yang keempat, mencari guru, mentor, atau teman belajar yang dapat membimbing dan membantu. Pelajar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya seperti guru, mentor, atau teman belajar yang dapat memberikan arahan, saran, atau dukungan. Pelajar dapat bertanya, berdiskusi, atau berbagi pengalaman dengan mereka. Pelajar juga dapat belajar dari kesalahan, keberhasilan, atau kisah inspiratif mereka. Dengan begitu, pelajar akan merasa lebih termotivasi, bersemangat, dan tidak mudah menyerah dalam belajar. Yang terakhir, menghadapi setiap tantangan dan masalah dengan ikhlas dan sabar. Pelajar harus menyadari bahwa belajar adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Pelajar harus percaya bahwa setiap tantangan dan masalah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat meningkatkan kualitas dan kedewasaan dirinya. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru yang sabar yang dapat membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga ia dapat berhasil maksimal dalam proses mengajarnya. Kesabaran seorang guru sangat penting dalam membantu siswa mencapai tujuan belajarnya. Seorang guru yang sabar akan memahami bahwa setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda dan akan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, seorang guru yang sabar juga akan memahami bahwa siswa dapat mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan dan akan memberikan waktu yang cukup untuk menjelaskan materi tersebut. Indikator keberhasilan guru dalam mengajar berikutnya adalah penggunaan metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya, menggunakan pengajaran berbasis proyek, adanya penggunaan multimedia dan teknologis, serta penggunaan kegiatan kelas yang interaktif. Pembahasan yang ketiga adalah apa saja efek negatif apabila seorang pelajar tidak sabar dalam belajar. Siswa yang kurang sabar dalam belajar dapat mengalami beberapa efek negatif, seperti yang pertama, kurang pemahaman mendalam. Mereka cenderung melewatkan konsep-konsep penting karena ingin cepat mendapat jawaban, yang mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam terhadap materi. Yang kedua, kesulitan menghadapi kesalahan. Ketika mereka membuat kesalahan, kurangnya kesabaran bisa membuat mereka mudah frustasi, sulit menerima kesalahan, dan cenderung menyerah lebih cepat. Yang ketiga,
kurangnya konsentrasi. Karena ingin segera mendapatkan hasil, mereka mungkin tidak fokus pada proses belajar yang diperlukan untuk memahami suatu materi secara menyeluruh. Yang keempat, stres yang lebih tinggi. Tekanan untuk segera mengerti atau menyelesaikan sesuatu tanpa proses yang memadai dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan. Dan yang terakhir, kurangnya kemajuan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kurangnya kesabaran dalam belajar dapat menghambat perkembangan siswa karena mereka tidak memperoleh pemahaman yang kokoh atas materi yang dipelajari. Pembahasan yang terakhir dari materi kali ini adalah bagaimana apabila seorang guru tidak bersabar dalam mengajar. Apabila tidak ada kesabaran pada diri seorang guru, maka fenomena tindak kekerasan akan marak di sekolah-sekolah, terutama yang tidak berbasis pondok, pesantren, atau tidak berbasis pendidikan keagamaan. Guru harus sabar dan jangan berpikir bahwa yang bisa memahamkan suatu pelajaran terhadap murid adalah guru, karena yang bisa memahamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru harus bisa mereda emosi, jangan sampai mencampurkan masalah pribadi dengan masalah sekolah. Jika ingin meluapkan emosi yang sulit dibendung di hadapan siswa, hendaklah duduk atau istirahat sejenak. Bisa juga berwudu agar rasa marah cepat hilang. Jadi, dalam materi ikhlas, teori dan praktis dalam pembelajaran dapat disimpulkan bahwa sabar dalam Islam adalah sikap atau keadaan jiwa yang menunjukkan ketenangan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan, ujian, atau kesulitan dalam kehidupan. Sabar merupakan salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan dianggap sebagai tanda keimanan yang kuat. Seorang guru yang sabar dapat membimbing siswanya memiliki poin penting dalam mengajar. Sudah sepantasnya seorang guru memimpin siswanya dan mengantarnya ke masa depan yang lebih baik. Seorang guru memang harus memiliki sifat sabar agar siswa dapat nyaman belajar dengan guru tersebut dan siswa dapat mengerti penjelasan dari guru tersebut. Apabila seorang siswa tersebut sudah paham, maka seorang guru sudah maksimal proses belajarnya. Semua orang mengetahui jika dunia mengajar bakal dihadapkan dengan berbagai kepribadian anak yang berbeda-beda. Menjadi seorang guru juga memang menyimpan berbagai tantangan besar. Anda akan dihadapkan dengan berbagai pemandangan yang cukup membingungkan. Karena di dalam kelas, murid memiliki kepribadian dan psikologis yang berbeda. Ada yang bandel, ada yang nakal, dan ada yang tertib. Semua menjadi satu dan mau tidak mau harus diterima oleh setiap guru. Oleh karena itu, apabila guru tidak memiliki kesabaran dalam mengajar, maka guru tersebut belum menjadi guru yang profesional dan bisa diterima anak didik. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.